Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairal wara sajiyah waghfir lana ya dal ula fi hadhil ashiyah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusiz zakiyah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah bisirri wal alan, wallahu yuhibbul muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa huwa asdaqul qailin. Ma'asyiral muslimin jumratus sholihin, jamaah Jumat Masjid Al-Ittihad, calon ahli surga semuanya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin serta inayah Allah atas pertolongan dan kuasanya, alhamdulillah, hari ini di siang ini pada Sayyidul Ayyam kita mendapat anugerah besar dari Allah. Dengan kita beriman dan berislam, dapat melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga segala rangkaian amal ibadah kita diterima dan mendapatkan mardotilah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salawat kita haturkan keharibaan panutan umat Nabi akhir zaman yang telah membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan, ketergantungan terhadap benda, dan yang telah menyelamatkan manusia menjadi penghuni-penghuni surga kelak di akhirat. Junjungan kita rahmatan lil alamin, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruh pengikutnya, termasuk kita umatnya yang semangat untuk mencintainya dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Jalla Jalaluh, agar kita semuanya benar-benar diselamatkan di dunia yang fana ini, dan pada gilirannya kita akan meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Disinyalir dalam hadis Nabi, al-imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ketakwaan dalam arti melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah
dan mampu meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan dalam arti mengindahkan aturan-aturan Allah, bukan malah berani-berani melanggarnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sayangnya, begitu kasihnya Sang Pencipta Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya kepada hamba-hambanya, cintanya kepada umatnya, sehingga sebelum kita kelak di alam barzah, di akhirat, menyesal ketika di sisa usia saat ini, Allah dan Rasulnya mengingatkan kita agar kita kelak di akhirat tidak menyesal. Ada 7 perkara yang apabila kita menjalankan secara rutin selama kita hidup di dunia ini, kita bisa menjalankan semuanya 7 perkara ini, atau kita melakukan salah satunya secara rutin. Maka yang menjalankan hal ini kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat Allah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala manusia kelak setelah meninggalkan dunia yang fana ini, kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita berada di alam barzah, ada yang namanya hari ba'as, dibangkitkan, ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Maka bangkitlah seluruh manusia, dan setelah bangkit dari kubur, dari alam barzah, maka menuju satu lapangan yang luas dikenal dengan padang mahsyar. Berkumpullah bukan jutaan manusia, bukan miliaran, tapi triliunan manusia di situ, dari mulai zaman Nabi Adam dan umat akhir zaman berkumpul semuanya. Ketika berkumpul akan dihadapkan membentang jembatan namanya Shiratal Mustaqim yang menuju ke tempat kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka di situ kita ada yang namanya mizan, pertimbangan amal ibadah. Apa yang pernah kita lakukan di dunia ini nanti akan dihisab di situ. Yang menghisabnya itu di Mahkamah Agung tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hakimnya itu sudah tidak bisa disuap lagi, tidak bisa. Benar-benar adil dan benar-benar menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Ketika manusia diintrogasi, ketika manusia dihisab di Mahkamah Agung tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka supaya tidak mendapatkan siksaan
Yang diperlukan adalah pertolongan, yang diperlukan adalah syafaat. Sehingga 7 perkara mendapatkan syafaat. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran dibacanya saja menjadi ibadah. Ibadah dengan membaca Al-Quran fasih atau membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih keliru, tetap mendapatkan nilai ibadah dan berpahala karena Allah Maha Pengampun. Apalagi Al-Quran kandungannya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun rumah tangga, keluarga, apalagi untuk menegakkan satu negara dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang menemui pembacanya nanti pada hari kiamat di akhirat, dan akan memberikan pertolongan, mengantarkannya ke surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah, berbahagialah orang yang setiap saat membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah taubat, sholat sunnah yang lainnya. Karena ibadah sholat sunnah ini kenapa akan memberikan pertolongan syafaat? Kadang kita menjalankan ibadah sholat fardu, kadang kita tidak khusyuk. Kadang kita karena tidak khusyuknya lupa rakaat. Ketika kita menjalankan ibadah sholat sudah dilarang oleh Rasulullah, janganlah kamu sholat, bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang. Janganlah kamu sholat manakala kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu bukan karena minuman keras saja, tapi mabuk dengan kehidupan dunia, karena cintanya terhadap dunia, sehingga ketika sholat kita ingat kepada aktivitas, sehingga ibadah sholat kita tidak khusyuk. Maka yang menyempurnakan ibadah sholat kita adalah ibadah sholat sunnah. Yang ketiga adalah saum sunnah, puasa sunnah. Apa itu puasa hari Senin, hari Kamis, atau puasa setiap bulannya? Yaumul Bid, yaitu tanggal 13. Sebentar lagi ini di bulan Rajab, 13, 14, 15 pada bulan purnama. Sungguh bukannya sekedar pahalanya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu membuat raga kita, badan kita menjadi sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu, maka kamu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai mesin kendaraan digunakan setiap waktu, tidak pernah istirahat, tentu itu akan rusak. Begitu juga organ dalam tubuh kita perlu kita istirahat. Maka puasalah puasa sunnah.
Kemudian yang keempat, rajin membaca zikir. Setiap waktu, setiap kita melangkah berzikir kepada Allah. Bangun tidur kita berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitupun ketika kita akan tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Akan masuk ke toilet, ke kamar mandi, jangan langsung melangkah. Bahkan melangkahnya diajarkan oleh Rasulullah, melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Dan di situ berzikir kepada Allah. Mau makan berzikir. Setiap gerakan, mau keluar rumah, kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata. Mau naik kendaraan atau dimanapun kita berada, paling tidak kita membaca bismillah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu zikir yang ringan diucapkannya tetapi menjadi berat timbangan amal baik kita nanti, yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kemudian yang kelima, mendengarkan azan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat, maka kita dipanggil lewat muadzin. Dan kita harus menirukan lapad-lapad yang disampaikan oleh muadzin. Kecuali ketika mendengar hayya 'alas shalah, kita melapatkan la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mendengarkan as-salatu khairum minan naum, shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi ketika datang panggilan Allah lewat muadzin, kita mendengarkan azan, jangan lalai, jangan lupa walaupun kita sedang berkendaraan dimanapun. Aktivitas berjalan tetapi pendengaran kita harus mendengar sehingga kelak akan memberikan syafaat. Yang keenam, memperbanyak teman-teman yang soleh. Apalagi kita mampu wal mujalasatu solihina fudola. Kita duduk bersama orang-orang yang diberikan kelebihan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ulama, dengan kiai, dengan syekhuna, guru-guru kita, guru ngaji, berkumpul di majelis taklim. Berkumpul di majelis taklim adalah kita berada di raudhah min riyadil jannah, berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang memperbanyak teman, berkumpul dengan guru ngaji, dengan orang yang diberikan kelebihan ilmu, dengan ulama, maka akan mendapatkan pahala sebanyak pahalanya Rasulullah SAW dan mendapatkan pahala sebanyak 1000 ulama yang pahalanya, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu infak dan sedekah. Orang yang berinfak dan bersedekah, di dalam firman Allah surah Al-Baqarah 261, itu akan diganti 700 kali lipat di dunia. Tetapi nanti di akhirat itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ad'apan kasira, yaitu dengan lipat ganda yang sangat banyak sekali sehingga tidak terhingga. Dan orang yang infak sedekah itu akan dijaga dari
datangnya penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakitnya akan segera diangkat, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai detik siang hari ini, saudara-saudara kita termasuk kita nanti ketika berada di alam barzah, di alam bukur, di alam kubur, kita semuanya akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan dalam firman Allah, yaitu surah Al-Mutafikun ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Mereka, para jenazah, para mayat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau dulu ketika hidup di dunia, aku ditangguhkan usiaku, tapi ternyata saya sekarang berada di alam barzah. Ya Allah, saya disiksa sekarang. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku ya Allah. Kembalikan aku ya Allah ke dunia walaupun hanya sebentar saja ya Allah. Fa'asodakoh, saya akan melakukan sodakoh. Wa aku minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kasih sayangnya Allah dan Rasulnya kepada kita. Sebelum kita menyesal, saat ini kita diingatkan oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan mendapatkan keridhoannya, sehingga kita kelak diwafatkan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Fastaghfirullah min dzambin adzim innahu huwat tawwabur rahim. Allah Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat warfa'lahum darajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna
wa anta khairur raziqin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ati wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.